Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'an wa fahimihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, limpahan kasih sayangnya, limpahan nikmatnya, limpahan hidayahnya, limpahan pertolongannya, kita masih bisa berkumpul bersama dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah limpahkan pada beliau, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta orang-orang yang biasa berusaha istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir hayat. Teman-teman rumah santri, rumah tauhid atau rozak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di acara kita, yaitu berupa ziarah kubur, yang mana ini adalah acara rutinan kita, tidak lain dan tidak bukan. Semoga dengan acara ini menjadi pengingat bagi kita semua, menjadikan kita lebih waspada, lebih waspada bahwasanya kita tinggal di dunia ini hanyalah sementara, dan kelak kita akan seperti saudara kita yang ada di depan mata kita ini. Entah itu kapan waktunya, yang penting suatu saat pasti kita akan mengalami apa yang mereka alami. Sekarang kita di atas tanah, nanti suatu saat kita pun akan berada di bawah tanah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk mempersiapkan perjalanan kita yang bukan perjalanan yang pendek perjalanan yang panjang, tidak mengenal tua, muda. Perjalanan itu tetap dikatakan perjalanan yang panjang, fase-fasenya, tahapan-tahapannya begitu panjang dan tentunya melelahkan. Karena memang sejatinya hidup di dunia ini adalah hidup yang penuh cabaran, penuh ujian, penuh kelelahan, dan segala macam rupa warnanya. Pada dari itu, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersiapkan bekal kita menuju alam berikutnya, maka perlu diperhatikan dari kita adalah yaitu mempersiapkan amalan-amalan kita, dan tentunya juga sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita menyedikitkan dosa-dosa kita, karena tidak ada satu orang pun dari Bani Adam kecuali pasti dia berbuat dosa. Yang mata dia berdosa dengan memandang, yang telinga dia berdosa dengan mendengar, kemudian yang tangan dia berdosa dengan menyentuh, kemudian kaki juga berdosa dengan langkahnya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwasanya tidak akan turun azab kecuali dengan adanya dosa, dan tidak ada yang dapat menghapus dosa kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa-apa dari musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Betapa banyak kesialan atau kesusahan yang menimpa kita, itu mungkin bisa jadi karena dosa-dosa kita di masa silam. Jangan terburu-buru kita mencari kambing hitam, menimpakan penyebabnya dikarenakan orang lain, karena bisa jadi itu adalah perbuatan dahulu yang kita lakukan, mungkin secara tidak sadar, kemudian baru berdampak di saat ini.
Makanya apa-apa yang menimpamu dari sebuah musibah itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan karena perbuatan tangan kita sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Semua itu Allah hapuskan dosa-dosa kita itu dengan perantara musibah tersebut. Kita yang berbuat dosa, kita yang terkena dampaknya, akan tetapi kita pun yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha samii'un 'alim." Jadi bahwasanya demikianlah yaitu siksaan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, kepada diri mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sebenarnya Allah telah mencurahkan nikmat begitu banyak pada kita yang tentunya pasti tidak akan pernah bisa kita hitung selama-lamanya. Meskipun dengan teknologi sehebat apapun, tidak akan pernah bisa kita hitung. Dan nikmat itu tidak berubah sebenarnya. Tapi kita sendirilah yang merubah nikmat tersebut hingga hilang dari kita. Kita merubahnya dengan apa? Ya tentu dengan dosa kita, dengan bermaksiat pada Allah, dengan meremehkan perintah-perintah Allah, maka hilanglah nikmat-nikmat tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dari Ummu Salamah. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhaharal ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzab min indi." Faqultu ya Rasulullah, amma fihim yawma idzin unasun salihun? Qala bala qultu fa kaifa yasna'u bi ulaika? Qala yusibuhum ma asaban nasu summa yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya jika timbul maksiat pada umatku, maka Allah akan menyebarkan azab, siksa kepada mereka. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah tidak ada pada waktu itu orang-orang yang soleh? Beliau menjawab, ada. Aku bertanya lagi, apa yang akan Allah perbuat kepada mereka? Beliau menjawab, Allah akan menimpakan kepada mereka azab sebagaimana yang ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kemudian mereka akan mendapatkan ampunan dan keriduan dari Rabb-Nya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suatu masa yang mana musibah ataupun azab itu akan tetap turun tanpa memandang itu ada orang soleh di dalamnya, ada pendosa atau tidak gitu ya kan. Karena apa? Karena di sana tidak tegaknya sebuah amar ma'ruf ya. Sebagaimana kita pernah berbincang ya kan dengan Pak Jimmy, salah seorang imam yang kemarin kita melakukan praktek dakwah lapangan itu. Jadi mereka udah mencoba bersama MUI memperingati orang-orang yang biasa menjajaki tubuh mereka ya, menjual jasa yang dibilangnya jasa penghibur, atau kita sebutnya ya pelacur lah gitu. Udah mencoba bersama MUI setempat membuat tulisan ya kan, bahwasanya Desa Limus Nunggal itu akan kena azab dengan perbuatan mereka. Itu berupa salah satu amar ma'ruf yang mampu yang mereka bisa lakukan itu. Kalau saja tidak ada amar ma'ruf, maka mungkin bisa jadi juga walaupun orangnya sholat, sedekah, ngaji dan segala macamnya, bisa Allah timpakan juga dengan azab, karena tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perantaraan perbuatan maksiat inilah iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan rahmatnya serta diusir dari surga dan dijadikan lemah dan hina,
Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hijr, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Allah berfirman, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk, yaitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya kamu itu mendapatkan laknatku hingga hari kiamat kelak. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bahayanya dampak-dampak kemaksiatan, kedurhakaan yang jika dilakukan maka akan mengambil kenikmatan tersebut. Kita yang tadinya nikmat beribadah, nikmat baca Quran, nikmat sholat, tapi karena perlakuan maksiat kita, maka semua itu akan menjadi hambar, akan menjadi tidak ada rasanya, seolah-olah seperti rutinitas yang dipaksakan, yang bukan datang dari hati kita sendiri. Itu kita harus banyak-banyak introspeksi, banyak-banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar ibadah kita itu datang dari hati kita sendiri dan kita merasakan nikmatnya ataupun manisnya ibadah itu. Teman-teman yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan karena kemaksiatan Allah pun menumpahkan air dari langit dan memuntahkannya ke bumi hingga umat Nabi Nuh tenggelam dan binasa. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahumal mawju fa kana minal mughraqin. Ketika Nuh berkata, naiklah dan kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan di waktu berlabuhnya. Sesungguhnya Robku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedangkan anaknya itu berada di tempat yang jauh serta terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang bisa melindungimu dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam juga berkata pada anaknya tentang bahaya banjir, tetapi yang Nabi Nuh katakan adalah bahayanya kekafiran. Kita boleh saja meninggal dalam keadaan banjir, dalam keadaan musibah yang mengerikan, tapi selagi ada iman di dada kita, itu semua tidak menjadi masalah. Yang masalah adalah ketika kita wafat dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Nuh mengatakan, wala takum ma'al kafirin, ya. Jangan kamu itu bersama orang-orang yang kafir, jangan menjadi orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kemaksiatan juga, karena dosa, Allah pun menghancurkan kaum Nabi Hud alaihissalam habis hingga tiada tersisa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 139, fakadzabuhu fa ahlaknahum inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka, yang sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi kebanyakan dari mereka tidak beriman. Lagi-lagi karena tidak percaya, karena mendustai nabinya, Allah timpakan mereka dengan kebinasaan. Karena maksiat pula, karena dosa pula, kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Soleh, harus merasakan azab yang amat pedih.
sebagaimana yang Allah abadikan di dalam surat Al-A'raf ayat 77 dan 78. Fa'aqarun naqata wa 'atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin fa'akhadathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Kemudian mereka kaumnya Nabi Soleh menyembelih unta betina itu, dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, hai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak Al-Quran, banyak dalil-dalil yang mengabarkan betapa bahayanya, betapa mengerikannya jikalau kita menyelisihi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mengerikannya kalau kita terus-terusan senantiasa membiasakan diri, bahkan tidak mau mengubah kebiasaan kita yang biasa bercengkrama dengan kemaksiatan, perbuatan dosa. Memang sekarang tidak terasa, tapi dampaknya itu pasti ada. Mulai dari hambarnya kita ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tidak semangatnya kita ketika melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dampak-dampak yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena tidak lagi munculnya kepekaan karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum Nabi Lut, yang mana dia dihancurkan berkeping-keping karena kemaksiatan dan dosa. Kota mereka diluluhlantahkan, diangkat setinggi-tingginya, kemudian dengan cepat dibenturkan ke bumi. Sedangkan yang tadinya berada di atas berubah menjadi di bawah. Lantas dihujani bebatuan yang terbakar dari neraka. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 82 dan 83. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mandud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiada jauh dari orang-orang yang zalim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan perantaraan ziarah kubur kita ini kita semakin ingat pada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita datang dan kelak suatu saat kita pun akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk kita, mempertanggungjawabkan kelakuan kita yang kita lakukan selama di dunia. Jangan sekali-kali kita menganggap bahwasanya kita masih muda, kita masih bertenaga. Jangan sekali-kali kita menganggap seperti itu. Kita harus menganggap bahwasanya ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita harus menganggapnya bahwasanya dia telah banyak beramal dan telah banyak kebaikannya. Begitu juga ketika kita melihat orang yang lebih muda dari kita harus menganggapnya bahwasanya orang itu lebih sedikit dosanya dari kita dan amalnya pun lebih banyak dari kita. Demikian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga risalah yang sedikit ini menjadi pengingat khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi yang mendengarkan. Mari kita doa bersama-sama. Semoga dengan perantaran doa ini kita dijadikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing terus hingga kita menutup mata dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim.
Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.